Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sani Hornovalita Sinaga dari Prodi PAK semester 1 dengan NIM 210101083 dengan dosen mata pengampu saya Teologi Sistematika Dr. Baginda Sitompul MPDK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi dari beberapa materi yang telah kami pelajari. Materi yang saya ambil yaitu Kristologi atau pengajaran tentang Kristus dan antropologi. Baiklah, materi yang pertama yaitu Kristologi atau pengajaran tentang Kristus. Yang pertama, siapakah Yesus Kristus? Nama Yesus merupakan nama diri dalam bahasa Yunani yang berasal dari bahasa Ibrani Yashya yang artinya menyelamatkan. Kristus merupakan sebutan nama jabatan yang merupakan terjemahan Yunani Kritos dari akar kata Ibrani Mesias yang artinya diurapi. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipanggil Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Yang kedua, permasalahan Kristologi. Dari sejak lahirnya sampai sekarang, pribadi Kristus menimbulkan berbagai macam konversi, menjadi daya tarik yang mengagumkan bagi banyak orang, tetapi sekaligus menjadi tanda tanya yang membingungkan bagi banyak orang. Isu-isu kontemporer dalam Kristologi melibatkan beberapa masalah yang perlu dibahas. Salah satunya adalah permasalahan teologis. Teologi liberal mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah dalam rupa manusia dan bukanlah pekerja mujizat, melainkan seorang yang baik, guru kebenaran rohani yang mulia. Selain pandangan liberal, di dalam teologi juga dikenal dua macam pendekatan Kristologi, yaitu Kristologi dari bawah dan Kristologi dari atas. Yang pertama, Kristologi dari atas. Maksudnya adalah melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia. Pandangan ini mengatakan bahwa kealahan Kristus terselubung ketika dia di dalam dunia ini, supaya manusia dapat mengenal dia sebagai Allah yang sejati. Yang kedua, Kristologi dari bawah. Pandangan ini memperlihatkan secara sungguh-sungguh siapa Yesus ketika di dalam dunia ini. Pendekatan ini lebih menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia. Selanjutnya itu dua natur Kristus. Yang pertama, prinsip dua natur Kristus. Yang kedua, keilahian Kristus. Bukti-bukti keilahian Kristus yang pertama itu pernyataan secara eksplisit dalam Yesaya 9 ayat 5. Nama ilahi yang dikenakan pada Yesus yaitu Allah yang perkasa dan Yehowa. Yang selanjutnya itu Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. Misalnya kekal dalam Mika 5 ayat 1b, Maha Kuasa dalam Yohanes 5 ayat 21, Maha Tahu dalam Matius 9 ayat 4, Maha Ada dalam Matius 18 ayat 20, dan tidak berubah dalam Ibrani 13 ayat 8. Yang selanjutnya itu Yesus melakukan perbuatan ilahi, misalnya penciptaan dalam yang tertulis di Yohanes 1 ayat 3, pengampunan dosa yang tertulis di Matius 9 ayat 2-7, pembaruan segala sesuatu yang tertulis di Filipi 3 ayat 21, dan penghakiman dalam Matius 25 ayat 31-32. Yang selanjutnya itu kesetaraan dengan Allah Bapa yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Dan setan mengakui Yesus sebagai Allah dalam Matius 8 ayat 28-32. Dan yang terakhir, Yesus menerima penyembahan yang tertulis di Matius 14 ayat 33. Yang ketiga itu kemanusiaan Kristus. Yang pertama, bukti kemanusiaan Kristus yaitu Yesus datang sebagai manusia yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua, Yesus memiliki tubuh yang terdapat di Matius 26 ayat 26. Yang ketiga, Yesus memiliki pikiran manusia yang tertulis di Matius 24 ayat 36. Dan Yesus mengalami pertumbuhan atau perkembangan dalam Lukas 20 ayat 40.
Yang keempat itu pentingnya dua natur Kristus. Yang pertama, pentingnya keilahian Kristus. Yang pertama, supaya Yesus bisa taat sempurna kepada Bapa dan supaya kematiannya memiliki nilai penebusan yang tidak terbatas, dan supaya Allah tetap adil ketika Ia menghukum Yesus sebagai ganti manusia, karena yang dihukum pada dasarnya adalah Allah sendiri. Yang selanjutnya itu pentingnya kemanusiaan Kristus. Yang pertama, karena yang berdosa adalah manusia, maka yang menebus juga harus seorang yang dapat mati. Yang tertulis di Roma 8 ayat 3 dan Ibrani 2 ayat 14-17. Yang kedua, supaya bisa menjadi pengantara Allah dan manusia dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Yang ketiga, supaya Yesus dapat bersimpati terhadap manusia yang menderita atau dicobai dalam Ibrani 2 ayat 17-18, dan supaya Yesus bisa menjadi teladan bagi manusia, tertulis di Matius 11 ayat 29. Yang kelima itu persatuan pribadi. Yang pertama itu arti persatuan pribadi. Dapat dirumuskan sebagai peran kedua. Kristus prainkarnasi datang dan mengambil bagi dirinya rupa manusia dan tetap menjadi Tuhan untuk selama-lamanya, dan juga manusia benar-benar yang disatukan dalam satu person untuk selama-lamanya. Yang kedua itu keterangan tentang persatuan pribadi. Dua rupa Kristus disatukan, tidak terpisahkan tanpa campuran atau hilangnya identitas. Ia tetap untuk selama-lamanya manusia Allah. Allah penuh dan manusia penuh. Dua rupa yang berbeda dalam satu person untuk selama-lamanya. Yang ketiga itu masalah dari uni hipostatik. Kesulitan terbesar dalam doktrin ini ialah hubungan dari dua rupa dalam Tuhan Kristus Yesus. Selanjutnya itu akibat dari persatuan pribadi. Yang pertama, pemberian sifat-sifat atau communication idiomation. Pengertian idiomation di sini adalah sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh semua orang. Misalnya terbatas, tidak maha tahu, tidak berdosa, bisa mati, sombong, kikir, dan lain-lain. Bukanlah sifat dasar manusia, karena tidak semua manusia memiliki sifat-sifat tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa sifat dasar hakikat ilahi diberikan kepada hakikat manusiawi maupun sebaliknya. Yang kedua, pemberian tindakan-tindakan. Pengertian istilah ini, semua tindakan Yesus adalah tindakan yang dilakukan oleh seluruh pribadi Yesus. Memang ada tindakan ilahi seperti mencipta dan memelihara, tindakan manusiawi seperti makan dan minum, maupun gabungan ilahi manusiawi yaitu tindakan dari dosa. Tetapi setiap tindakan yang dilakukan oleh Kristus. Yang ketiga, pemberian karunia-karunia. Persatuan dua natur ini menyebabkan hakikat manusia ditinggikan melebihi semua ciptaan. Salah satu akibat dari proses ini adalah ketidakmampuan Kristus untuk berdosa. Yang keenam itu kenosis dan hipostatik. Teori dalam masalah kenosis ialah interpretasi dalam Filipi 2 ayat 7 yang dikatakan ia mengosongkan dirinya. Pertanyaan yang berbahaya ialah dari apa Kristus mengosongkan dirinya? Ahli teologi liberal mengatakan Yesus Kristus mengosongkan dirinya dari ketuhanannya. Akan tetapi jelas dari kehidupannya dan pelayanannya bahwa ia tidak meninggalkan ketuhanannya, karena ketuhanannya tampak dalam berbagai peristiwa. Yang ketujuh itu ajaran-ajaran yang salah mengenai dua natur Kristus. Yang pertama itu gnostikisme, yaitu pengetahuan, penerangan, dan ada kalanya mempunyai pengertian ilmu pengetahuan. Ajaran ini menyatakan bahwa Allah adalah Maha Suci, sehingga ia tidak mungkin menciptakan dunia yang jahat dan bergaul dengan manusia yang jahat. Yang kedua, ebionisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang kemudian dipilih Allah untuk menjadi Mesias, karena ia melakukan Taurat setepat-tepatnya. Yang ketiga, Arianisme.
Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ketiga, karena ia bukanlah Allah dan juga bukan manusia. Ia memiliki awal, ia adalah ciptaan yang sulung. Yang keempat, Nestorianisme. Ajaran ini menyangkali adanya persatuan antara natur keilahian dan kemanusiaan dalam Kristus. Yang kelima, Evtikianisme. Pada tahun 448, seorang sarjana teologi bernama Eutychianus mengemukakan pendapat bahwa dua tabiat Kristus bercampur menjadi satu, sehingga menjadi tabiat yang ketiga. Dalam tabiat bercampur ini, tabiat ilahi melampaui tabiat kemanusiaan. Yang selanjutnya itu Apollinarianisme adalah pandangan yang dikemukakan oleh uskup Apollinaris. Paham ini dilatar belakangi kebencian terhadap ajaran Arius yang merendahkan keilahian Kristus. Apollinarianisme merupakan suatu usaha untuk membela keilahian Kristus tetapi mengorbankan sisi kemanusiaan Kristus. Yang selanjutnya itu Doketisme. Ajaran ini menegaskan bahwa Yesus hanyalah kelihatannya saja seperti manusia. Sebenarnya ia tetap Allah. Ia hanya memakai jubah manusia dan tidak memiliki natur manusia sedikit pun. Yang selanjutnya itu inkarnasi dan kenosis. Yang pertama, inkarnasi. Inkarnasi bisa diartikan masuk dalam daging. Kata inkarnasi berarti dalam daging dan menunjukkan tindakan di mana Putra Allah kekal mengambil bagi dirinya melalui rupa tambahan. Yang kedua, kenosis. Teori kenosis adalah teori pengosongan diri. Yang selanjutnya itu 3 jabatan Kristus. Yang pertama, jabatan sebagai nabi. Yesus merupakan nabi Allah yang tertinggi, yaitu firman Allah yang menjadi daging. Yang kedua, jabatan sebagai imam. Yesus sebagai imam telah dinubuatkan dalam Mazmur 110, di mana Kristus dinyatakan sebagai imam kekal. Yang ketiga, jabatan sebagai raja. Yesus sebagai raja telah diurapi dari segala raja dan tuan dari segala tuan. Pemerintahannya, Yesus sebagai raja sangatlah berbeda pada pemerintahan umumnya. Pemerintahannya bersifat rohani dan hanya dapat kita masuki melalui kelahiran kembali. Yang selanjutnya itu praeksistensi Kristus. Kristus adalah kekal, ia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Meskipun ungkapan yang menyatakan bahwa Kristus telah ada lebih dahulu, yaitu sebelum kelahirannya di Betlehem, tidak sama persis dengan yang menyatakan bahwa ia kekal, namun secara praktis bukti tentang praeksistensinya telah diterima oleh para ahli. Yang selanjutnya, ketidakberdosaan Kristus. Kesulitan mengenai ketidakberdosaan Kristus sebenarnya ditemukan di dalam kitab Ibrani 4 ayat 15. Ketidakberdosaan Kristus bukan hanya sebuah teladan bagi umat manusia, tetapi merupakan suatu hal yang fundamental dan keharusan bagi keselamatan kita. Yang terakhir, karya Kristus. Yang pertama, kelahiran Kristus. Doktrin kelahiran Kristus dari anak darah yang menyatakan bahwa kelahiran Kristus adalah akibat dari suatu mukjizat pada waktu dikandung oleh Maria. Anak darah Maria mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus, tanpa peran serta dari seorang bapa. Mukjizat kelahiran Kristus menjelaskan kepada kita natur yang dimilikinya. Yang kedua, kematian Kristus. Yesus Kristus disalibkan bukan karena ketidakberdayaannya menghadapi orang yang menangkapnya. Ia mati disalibkan atas dasar kerelaan dan inisiatifnya menyerahkan dirinya. Sebab ia tahu bahwa tujuan kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk mati di kayu salib. Tujuan kematiannya yaitu untuk menebus seluruh dosa manusia yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus. Yang pertama itu bukti kebangkitan Kristus, yaitu kubur kosong. Kebangkitan disaksikan oleh banyak orang, para murid diubahkan dan menjadi berani. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus, yaitu menyatakan kemenangannya menghadapi kuasa maut
dan kematiannya seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, kenaikan Kristus. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga terjadi pada hari ke-40 setelah kebangkitannya. Materi yang kedua yaitu antropologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logo yaitu kata atau perbuatan. Jadi antropologi adalah pembicaraan tentang manusia. Yang kedua, manusia dan penciptaan. Manusia dapat melihat lebih tinggi sehingga menekankan kemandirian dan tidak memerlukan aspek kebergantungan pada Allah. Alkitab menjelaskan bahwa manusia bukan saja sebagai mahkota, tetapi juga objek khusus bagi pemeliharaan Allah. Yang ketiga, mujizat dan penampilan sejarah. Konsep creatio dan nihilo adalah mujizat atau kejadian sejarah karena Allah melakukannya dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi sama dengan mujizat yang lain dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, setiap mujizat diikuti dengan adanya bukti sejarah. Yang keempat, pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia. Yang pertama, pandangan ateistik, tidak percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua, pandangan teistik, orang-orang non-ateis percaya akan keterlibatan Tuhan dalam penciptaan, terutama pada penciptaan manusia. Yang ketiga, pandangan Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 27 dan Ulangan 4 ayat 32. Manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembusi oleh nafas Allah dalam Kejadian 2 ayat 7 dan dalam Ayub 200 ayat 20 ayat 3. Yang selanjutnya itu mengapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia bukan karena ia merasa kesepian, karena Allah memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk kemuliaannya, yang tertulis di Yesaya 43 ayat 7. Yang selanjutnya, pentingnya doktrin manusia. Pentingnya doktrin manusia yaitu untuk mengetahui eksistensi manusia dalam arti sebagai makhluk yang ada atau hadir di muka bumi ini. Yang selanjutnya, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang termulia, mahkota dari seluruh ciptaannya. Ia berbeda dari makhluk yang lain sebab ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26. Selanjutnya, natur manusia. Dalam teologi, ada 3 natur manusia. Yang pertama, trikotomi. Pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, dikotomi. Pandangan yang percaya bahwa natur manusia hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Yang ketiga, monoisme. Pandangan yang percaya bahwa manusia adalah pribadi yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang selanjutnya itu tubuh dan jiwa. Yang pertama, tubuh. Tubuh adalah sesuatu yang baik. Tubuh bukanlah sumber dosa. Memang tubuh dapat diperalat oleh dosa, tetapi asal-usul dosa sebenarnya berasal dari jiwa. Yang kedua, jiwa. Jiwa adalah suatu zat, bukan sekedar hayalan atau sesuatu yang abstrak. Yang ketiga, hubungan tubuh dan jiwa. Seperti jiwa dapat mempengaruhi tubuh, sebaliknya tubuh dapat mempengaruhi jiwa. Yang keempat, kesatuan tubuh dan jiwa. Sekalipun kitab suci mengajarkan bahwa manusia terdiri dari 2 elemen yang berbeda, tetapi kitab suci menekankan kesatuan yang ada antara tubuh dan jiwa atau kesatuan dari seluruh manusia. Jadi manusia dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang selanjutnya, kehendak bebas manusia merupakan permasalahan yang cukup banyak didiskusikan. Kadang diskusi memanas karena ambiguitas dari berbagai istilah yang dipakai, seperti kebebasan, kemerdekaan, dan kerelaan. Yang terakhir, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Seperti yang tertulis pada Kejadian 3 ayat 1-24, bahwa dosa masuk kepada manusia melalui pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa.
Kejatuhan manusia ke dalam dosa merupakan keberhasilan usaha setan dalam menaburkan benih ketidaktaatan dalam hati manusia melalui perantara ular dan Hawa dalam Yohanes 8 ayat 44. Sekianlah hasil dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Shalom bagi kita semua dan terima kasih.